the door. Oke, baik. Nah, sekarang kita bahas sambil saya kenal juga. Oke. Nah, tadi tuh kita udah bahas penyakit-penyakitnya ya, gejala-gejala TB-nya. Tapi kita kenalan dulu lah. Nama saya Wira Ramli, public speaking, trainer, sales training, motivator dulu. Awal-awal saya pindah dari Bandung ke Pekanbaru, awal-awal mulai jadi pembicara itu banyak diundang ke kampus-kampus, UIN paling banyak, hampir tiap minggu. Itu seringnya untuk ngisi tentang motivasi. Itu ngisi tentang motivasi. Bentar ya, saya izin, saya mute dulu. Oke, biar jelas nih. Nah, di luar itu, saya aktif ngisi-ngisi di UKM, di Pekanbaru, di komunitas Pekanbaru Berdaya. Kalau sebagai entrepreneur, saya punya bisnis sendiri, namanya Wirauter Indo Riau. Saya sudah menikah, anaknya 3, itu nomor WA saya. IG saya cari aja Wira Ramli, yang foto profilnya kepala saya semua lah. Boleh panggil saya Pak Wira, boleh saya panggil Bang Wira. Mana aja. Jangan panggil Om, saya nggak suka. Oke, baik. Nanti kalau ada yang panggil saya Om, pasti saya tanya, memang mama kita kakak adik ya? Mungkin saya tanya begitu nanti. Oke, baik. Nah, penting kamu ketahui dulu. Pertama, ini adalah public speaking ya. Semakin kita disukai audiens, semakin mudah kita pengaruhi mereka. Kenapa demikian? Kalau bicara di depan umum itu, paling tidak ada 3 tujuan. Jadi kalau kita mau ngomong di depan umum, pasti kita punya tujuan dulu. Ada 3 tujuan. Dan ini berhubungan dengan yang saya share, penting diketahui ini. Yang pertama adalah, kalau kita berbicara itu, tujuan pertama adalah kasih info. Ngasih tahu aja ceritanya. Ngasih tahu ada sesuatu, ngasih pengumuman kah, nanti ngasih info. Yang kedua, kita menghibur audiens kita. Kalau menghibur audiens kita, tandanya adalah mereka terhibur, ada yang tertawa, ada yang senyum-senyum, ada yang bahagia, ada yang bisa melupakan masalahnya, ada yang dapat inspirasi, itu menghibur. Para komika termasuk. Tujuan ketiga, mempengaruhi audiens. Mempengaruhi artinya kita ngajak mereka untuk berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Motivator, ustadz, sales, jualan, itu mempengaruhi audiensnya. Apakah 3 tujuan ini berdiri sendiri atau masing-masing? Ada yang iya, ada yang tidak, dan boleh dicampur. Tapi endingnya apa? Itu yang menentukan apa yang kita inginkan tercapai apa tidak dalam public speaking ini. Nah, di sesi kita siang ini, saya mungkin akan mengajak untuk kita lebih berani bicara, sambil saya kasih tahu juga untungnya apa, dan mungkin ya kita ketawa-ketawa lah. Mungkin ada cerita lucu terkait public speaking. Dan prinsip pertama pada saat kita ingin berbicara di depan umum, sebelum kita bahas bagaimana buat PD tadi, harus kita ketahui dulu nih teman-teman. Semakin kita disukai audiens kita akan mudah tuh untuk pengaruhi mereka. Mempengaruhi di sini tidak hanya soal mengajak ya, tapi maksudnya apa? Kita membuat audiens itu terpaku sama kita. Jadi buatlah diri kita disukai. Yang kedua adalah, jangan khawatir. Pembicara terkenal yang sudah punya jam terbang tinggi pun masih grogian kok. Masih grogi itu pertanda kita ini manusia sehat. Oke? Jadi jangan khawatir. Saya pun juga masih grogian. Cuma bedanya adalah dibanding yang baru mulai dengan yang sudah mulai lama, yang sudah mulai lebih duluan, sudah jadi public speaker lebih lama, dia tahu cara mengatasi groginya dengan cepat. Oke. Yang keempat, 3, pahami struktur presentasi agar kita mudah dipahami dan nggak lari dari tema. Sering tuh ya, waktunya mepet, tahu-tahu nanti ngobrolnya udah ngalur ngidul kemana-mana nggak jelas tuh. Nah, itu pertanda dia nggak fokus dengan yang disampaikan, dengan tujuan akhirnya apa. Dan yang keempat adalah, nah ini tips untuk mengatasi ketidakpercayadirian. Sampaikanlah apa yang kita kuasai. Itu aja dulu prinsipnya. Tentunya yang kita kuasain, yang kita ngerti, yang kita senangin, yang membuat hati kita di sana, itu lebih mudah kita omongkan. Terus, akhiri dengan sesuatu yang nggak bakal mereka lupa. Nah, ini yang paling penting. Dalam public speaking. Oke, kita bahas satu-satu yuk.
Pertama, semakin kamu disukai audiens, semakin mudah kamu pengaruhi mereka. Lakukan dulu 3S. Ini sangat dasar sekali. Apa 3S? Senyum, salam, sapa. Lalu tanyakan kabar mereka. Pakaian kita tolong diperbaiki. Pakailah pakaian yang nyaman, yang sesuai dengan konteks acaranya, dan tipsnya adalah berpakaianlah lebih tinggi dibanding audiens kita. Kalau audiens kita pakai kaos, kita pakai kaos yang bermerek. Bukan, bukan bermerek. Pakai kaos yang paling bagus lah, jangan yang warnanya butek, gambarnya sudah mulai nggak jelas, atau pakai kaos yang ada kerahnya, polo shirt boleh. Nah, intinya level lebih tinggi lah. Bukan soal harga ya, tapi kalau itu aja urutannya. Kalau audiens kita pakai kaos, kita pakai ada kerahnya. Kalau audiens kita pakai kerahnya, kita pakai kemeja. Atau paling tidak, walaupun sama, ada pembeda kita, dan itu memang menunjukkan kita ini adalah pembicaranya. Nah, itu. Untuk disukai. Lalu, biar audiens kita suka sama kita, jangan kebanyakan ngomong tentang kita. Oke? Jangan kebanyakan ngomong tentang kita. Mungkin pernah ya ngalamin kejadian begini, ada sebuah sesi public speaking, ada narasumber dihadirkan. Nah, sepanjang setengah jam itu, pada saat dia perkenalan dirinya, dia itu diomonginnya dia aja. Cerita latar belakangnya, perjalanan hidupnya, prestasinya, intinya dia semua tuh yang diceritain. Pasti ada. Dan itu sangat tidak dianjurkan. Ingat, pada saat kita diminta berbicara, audiens kita ingin dapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk mereka. Mereka punya masalah, kita punya jawabannya. Mereka ingin diskusi, kita kasih wacana yang lain atau sudut pandang yang lain, sehingga memperkaya wawasan dia. Atau dia pengen dapat jawaban, kita punya jawaban. Intinya tentang audiens. Makanya tadi di awal saya tanyain, apa yang jadi kendala selama ini? Oh, ternyata percaya dirinya bla bla bla, macam-macam tadi. Tapi ini paling dasar dulu nih. 3S, senyum, salam, sapa. Jangan diputar ya. Kalau sapa duluan, terus disalamin, baru disenyumin, nanti nggak enak. Bayangin aja tuh, cobain. Oke. Nah, sekarang tentang grogi. Pembicara terkenal juga grogi. Ini pertanda sehat. Tapi ingat, ini soal mindset. Mengatasi grogi itu soal mindset. Kalau ditanya, ada nggak cara sakti untuk mengatasi grogi saya atau nggak pedenya saya? Mohon maaf, nggak ada cara-cara yang sakti sebenarnya sih. Paling gampang itu untuk membuat kita nggak grogi ngomong itu adalah banyakin jam terbang, itu aja. Semakin sering seseorang bicara di depan umum, dia semakin hilang tuh groginya. Kenapa saya grogi? Bisa jadi ini pertama kalinya saya ngomong. Kedua, saya nggak kuasain bahan saya. Saya nggak kuasain bahannya, ini pertama kali saya ngomong, saya nggak kuasain bahannya. Paling vital parah lagi, saya nggak latihan. Atau saya nggak pernah ngomong di depan umum, ini pertama kali. Atau saya nggak pernah latihan. Ini 3 utama yang bikin orang grogi. Dia nggak, ini pertama kalinya dia ngomong, dia nggak kuasai bahannya, dan dia tidak berlatih. Atau tidak terbiasa bicara di depan umum. Mau dalam situasi apapun. Jadi wajar grogi. Tapi bagaimana cara mengatasinya? Pertama di tataran mindset dulu. Ingat teman-teman, begitu kita diminta bicara di depan umum, itu artinya mereka percaya sama kita. Mereka butuh kita. Kalau mereka nggak percaya sama kita, mereka nggak butuh kita, pasti orang lain yang disuruhnya ngomong, bukan kita. Ini soal mindset. Jadi, kalau orang sudah percaya dan butuh kita, pertanyaannya begini, kita mau ngasih asal-asalan atau yang terbaik? Nah, kalau kita kasih yang terbaik, pasti kita akan berusaha menyiapkan yang terbaik pula. Kuasain bahannya, berlatih keras, dan tetap lakukan yang terbaik pada saat tampil. Itu kuncinya. Terus, ini masih soal mindset. Katakan begini, minggu depan saya akan bicara. Atau dalam minggu ini saya kalau tidak salah Umbri itu lebih duluan ya dibanding kampus lain untuk kuliah tatap muka. Betul. Karena adik saya, sepupu istri saya itu dosen di Umbri. Saya pun heran, wah ternyata mereka sudah tatap muka. Anggap begini, minggu depan teman-teman ada yang diminta untuk presentasi di depan kelas. Bagaimana caranya agar saya tidak bisa mengatasi rasa grogi saya? Saran saya adalah buat film sukses yang tokoh utamanya kita,
Film itu punya adegan kita tampil presentasi dan penampilan kita best. Best di sini ya versi kita masing-masing, atau kalau kita punya contoh bagaimana orang yang tampil bagus, itu aku tuh kayak gitu. Nah, sekarang kita mainkan film sukses kita presentasi itu di kepala kita. Mainkan berulang-ulang. Kenapa demikian? Ini ilmu tentang otak. Ilmu tentang pikiran. Pikiran kita tidak bisa membedakan mana yang kenyataan, mana yang imajinasi. Nah, teman-teman, sambil lihat saya, sambil dengerin suara saya, bayangkan ada buah jeruk berwarna kuning, saya potong sama pisau, terus saya ambil, saya peres tuh. Tangan saya basah. Nih, saya deketin ke hidungnya. Coba, kira-kira siapa yang air liurnya jadi banyak tiba-tiba? Kalau ada yang banyak, pertanyaan saya begini, jeruknya ada apa enggak? Enggak ada kan? Nah, itu buktinya apa? Pikiran kita itu sebetulnya nggak bisa membedakan mana kenyataan, mana imajinasi. Kalaulah sebuah imajinasi dianggap sebuah kenyataan, itu akan ditunjukkan oleh perubahan fisiologis kita. Nah, itu prinsipnya. Makanya mainkan film suksesnya. Terus yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan selain memutar filmnya? Yang bisa kita lakukan adalah atur nafas. Jaga bahasa tubuhmu untuk selalu positif. Nah, saya akan kasih satu ilmu nih untuk kita perhatikan sama-sama. Ini ilmu untuk mengatasi tidak pede. Pakai pernafasan ya. Namanya ilmu gelembung balon. ilmu gelembung balon. Nah, itu namanya. Ilmu apa? Ilmu gelembung balon. Caranya begini. Anggap kita akan diminta berbicara di depan umum dan masih ada groginya. Nah, sekarang gini. Coba, kalau kita diminta berbicara di depan umum, apa yang terbayang? Mungkin ada yang terbayang dia keringetan, mungkin ada yang terbayang dia diketawain, mungkin ada yang ngebayangin tiba-tiba yang mau diomongin itu hilang semua, apapun itu. Nah, sekarang langkah pertama pakai ilmu gelembung balon ini bukan ilmu gelembung sabun ya, ilmu gelembung balon. Begitu bayangan itu sudah hadir di pikiran masing-masing, tarik nafas. Ketika tarik nafas ini, bayangkan ada balon nih, yang kita seiring tarikan nafas kita, balonnya mau besar, itu pas tarik nafas tuh, balonnya gede, terus tahan nafas. Ketika menahan nafas itu seolah-olah kita memasukkan bayangan yang tidak enak tadi ke dalam balon. Tahan semampunya kita ya, gini, tahan di pikiran kita masuk gitu supaya kita tahan nafas. Begitu bayangan gak bagus tadi sudah masuk dalam balon tadi, buang nafas, dan balon bersama bayangan negatif tadi hilang seiring dengan hembusan nafas kita. Lakukan 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, tidak ada hitungan pasti, tapi boleh di stop melakukannya ketika bayangan itu ya kita udah nggak lihat lagi, atau balonnya udah nggak lihat lagi. Itu caranya. Pakai ilmu gelembung balon. Jadi, bayangan negatif atau film nggak enaknya tadi, kita hadirkan dulu, lalu tarik nafas, balonnya di situ, tahan nafas, lalu bayangan negatif tadi masuk. Kalau punya 2, masukin lagi, sepanjang kita nafas, punya 3, masukin lagi. Begitu sebuah sudah terkumpul yang nggak enak tadi, buang nafas kita. Seolah kita tiup itu. Dia pergi. Sampai kita nyaman. Itu triknya. Namanya ilmu gelembung balon. Langkah kedua, atur posisi tubuh kita. Kenapa demikian? Pikiran dan tubuh itu satu kesatuan. Pikiran dan tubuh satu kesatuan. Orang yang bahasa tubuhnya membungkuk, menutup, ketika diminta bicara depan umum, dia pasti grogi. Kenapa demikian? Pikirannya membaca bahasa tubuh yang close posture begini, dia nunduk, kakinya dia silangkan kalau dia duduk,
itu dibaca sebagai pertanda takut. Jadi pas kita lagi grogi, lagi takut, kita lakukan sebaliknya. Coba, pose tubuh apa yang menandakan kita itu berani? Mungkin badannya dibuka lebar begini, kakinya tidak disilang, dagunya ke atas, atau lurus lah ke depan, sambil senyum. Nah, lakukan itu sampai kita nyaman. Itu triknya. Insya Allah tuh bisa ampuh. Terus yang ketiga, masih pakai nafas. Orang grogi, orang nggak pede itu ditandai dengan tarikan nafasnya itu pendek-pendek, degup jantungnya lebih cepat. Nah, sekarang kita normalkan lagi tuh. Degup jantungnya dinormalkan lagi, nafasnya dinormalkan lagi. Caranya adalah tarik nafas perlahan, tahan, buang pula perlahan. Nah, tarik nafas yang dalam perlahan, ditahan, buang perlahan, itu akan menormalkan kembali degup jantung kita sehingga dia tidak terburu-buru. Itu caranya. Nah, 3 cara ini silakan dipraktekin. Insya Allah ampuh. Kapan dipakainya? Sebelum kita tampil. Terutama nafas, terutama bahasa tubuh. Pada saat di depan pun, saya sangat tidak menyarankan tangannya begini. Sebentar, saya lihat ya. Saya tidak sarankan tangannya begini ya. Menyilang di depan. Mungkin pernah lihat ya, orang kalau berdiri di depan, dia silangkan tangannya. Pernah? Itu tidak disarankan. Lebih baik buka aja begini, free aja. Tangan di samping. Dan dagunya seolah ada penggaris di sini. Jadi nggak nunduk, ya begitu. Itu triknya. Oke, mungkin saya pernah juga baca nih, atau mungkin teman-teman juga pernah dengar ada motivator yang bilang kalau mau pede itu larilah ke kamar mandi lalu loncat-loncat, katakan yes, 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 yes. Ampuh, insya Allah ampuh, tapi bikin keringetan. Jangan dicoba kalau air minum nggak ada. Gitu, Juli. Oh ya, Pak Wira, boleh nggak saya SKSD? Boleh, boleh banget. Ingat, semakin kita disukai orang, kita akan mudah pengaruhi orang. Oke ya? Nah, tandanya kita disukai orang itu adalah tanya 1, 2, 3 orang yang hadir, ketahui namanya, sapa dia. Dan orang-orang yang nggak kenal kita, atau pertama kali ketemu kita, begitu dia melihat kita menyapa 1, 2, 3 orang, dan itu terlihat akrab, itu akan membuat persepsi yang berbeda tentang kita. Orang-orang akan mengira, ramah ya pembicaranya. Padahal baru kenal tadi tuh. SKSD aja sih sebenarnya. Itu triknya ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita teruskan? Buka aja mic ya, nggak apa-apa. Ngomong-ngomong ada giveaway ini dari panitia. Untuk mereka yang ngerajin nanya, katanya. Ada Pak, ada. Nanti yang aktif dalam diskusi kita kasih pulsa 10.000. Wih, lumayan. Oke, ada yang mau nanya? Saya hitung 5 sampai 1. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita terusin. Mungkin pertanyaan masih menggantung kali ya. Nanti di sesi 1 lagi boleh bertanya. Oke, saya teruskan lagi. Saya mau share screen lagi. Oke, nah kita lanjutkan. Sambil diingat-ingat apa yang mau ditanya ya. Oke, sekarang kita berbicara struktur presentasi. Ini seperti yang dialami Tio tadi, Tio. Kehilangan kata-kata katanya Pak, atau bingung mau ngomong apa. Ini biasanya terjadi, 1, saya nggak menguasai bahan saya. Oke, ini biasanya ya. Tapi, bagi yang sudah menguasai bahan pun masih sering mengalami masalah tadi. Hilang tuh yang mau disampaikan. Nah, salah satu solusinya adalah kita pahami dulu struktur presentasi kita. Agar kita mudah diikuti dan kita nggak lari dari materi intinya. Oke, itu kita bicara struktur presentasi. Saya ingin tuh di-mute biar bisa fokus. Secara umum struktur presentasi itu sederhana. Cuma ada 3 sih struktur presentasi itu. Ada opening, ada isinya, dan ada closing. Cuma itu doang. Ternyata simpel ya. Ada opening, ada isinya, dan ada closing. Opening itu pembuka. Isi ya konten utama yang mau kita sampaikan apa, dan ada penutup. Dan
pembicara yang terampil atau dia sudah ngerti cara bicara di depan umum itu, dia pasti melakukan ini. Bridging, bridging, bridging. Nah, 3 ini. Bridging itu maksudnya apa? Bridging itu adalah jembatan penghubung antara opening ke isi, isi ke penutup. Lakukan bridging. Itu cara membuat presentasi kita smooth nih, halus. Perpindahannya itu nggak terasa. Tahu-tahu udah nyampe ke sini aja, sampai ke sini aja. Nah, tapi secara umum yang merah ini ya, opening, isinya, dan closing. Sambil saya klik yang masuk. Yoga udah masuk. Yoga tolong bantu ya, Yoga kan jadi co-host saya nih. Nanti kalau ada yang masuk, Yoga admit aja. Oke, Pak. Sebentar, saya jadikan co-host dulu. Oh, salah kok, ya bukan Yoga pula jadi co-hostnya. Oke, ada 2 orang nih saya jadikan co-host, nggak sengaja. Fiona dan Yoga. Oke, nanti kalau ada temannya masuk, di admit aja ya. Oke, kita bahas satu-satu. Bagaimana caranya agar saya nggak kehilangan kata-kata. Ini strukturnya dulu nih. Ada opening, presentasi isinya, dan closing. Pastikan ada bridging atau jembatan dari satu bagian ke bagian lain. Nah, trik pertama, agar kita nggak terbata-bata ngomongnya. Sampaikan aja yang kita sukai, yang kita pahami, dan kita sukain. Kita kuasai. Itu aja kok. Jangan coba-coba, apalagi kita nggak biasa, menyampaikan sesuatu yang kita nggak ngerti, kita nggak paham, kita nggak tahu cara melakukannya. Saya jamin pasti ngeblank. Kalau ada yang nanya, pasti kita nggak bisa jawab dengan bagus. Jadi, biar materi kita lancar, 3 kriteria ini aja. Apa yang kita sukai, kita pahami, dan kita kuasai. Boleh tentang hobi kita, kesenangan kita, materi kuliah yang kita sukai, cita-cita kita, impian kita, cerita layangan putus hari Sabtu kemarin. Nah, itu boleh tuh. Ada nonton layangan putus nggak? Oke. Terus, selalu mulai dengan start with why. Why ini maksudnya adalah berbicara dari sudut pandang audiens kita. Mengapa kamu harus dengerin materi ini? Itu pertanyaan saya. Jawabannya adalah masalah mereka dong. Karena materi saya bisa bantu kamu untuk bisa bicara depan umum. Nah, gitu. Start with why. Jadi, apa nih yang jadi why-nya audiens kita jawab. Jadi, versi nomor 1 adalah sampaikan kita sukai, pahami, dan kuasain. Kalau sudah mulai dari why tadi, baru kita jelaskan what-nya dan bagaimana cara melakukannya. Contoh begini, why dari audiens ya, mengapa saya harus ikutin acara seminar public speaking-nya Yoga? Karena saya pengen dapat jawaban bagaimana caranya saya pede. Oke. Jadi, kalau kita sudah bisa menebak atau mengetahui why-nya audiens kita, itu yang kita sampaikan di depan. Contoh kalimatnya begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Semoga hari ini sehat selalu. Amin. Teman-teman, ada 3 alasan mengapa teman-teman perlu ikuti sesi public speaking ini. Pertama, kita akan mengetahui kita akan mengetahui penyebab saya nggak pede. Kedua, kita akan mengetahui cara untuk pede. Ketiga, kita akan mengetahui manfaat bagaimana kalau saya sudah pede ngomong. Oke, teman-teman, saya tidak tahu nih, siapa di sini yang sudah tahu artinya pede. Percaya diri itu artinya adalah, nah, itu adalah what-nya. Oke, itu what-nya. Jadi kita kasih tahu, kita jelasin dulu tuh, pede itu maksudnya apa sih? Nah, pede itu adalah sebuah kondisi di mana pikiran kita, keyakinan kita, perilaku kita, jadi ada 3 ya, 3 komponen, pikiran kita, keyakinan kita, perilaku kita, itu harmonis atau selaras untuk melakukan satu hal. Nah, itu contohnya, itu arti pede. Contohnya begini, berkendara, naik sepeda motor roda 2, naik motor lah. Pikiran kita bilang, kaki saya nyampe, umur cukup, saya pernah belajar naik motor. Keyakinannya adalah, naik motor itu tidak sesulit naik mobil. Dan perilaku kita bisa nyambung dengan 3 hal tadi. Dimulai dari apa? Kuncinya, pencet tombol start,
karena dia pakai matic, gas pelan-pelan. Akhirnya begitu dia tidak jatuh dan dia rasa-rasa sudah nyaman, sudah oke, dia gas lebih kencang. Itu pede. Terus kalau public speaking, pikiran. Oh, materi ini kan aku tahu. Oh, bahan ini kan aku suka. Terus keyakinannya adalah, teman-teman sekelas aku semua ini pun udah kenal dari semester 1. Diketawain udah biasa lah. Nah, perilakunya apa? Ya karena dia nguasain materinya dan dia itu juga teman-teman dia udah kenal lama. Ketika dia bicara, walaupun diketawain dia terus aja tuh. Nah, itu contohnya PD. Jadi percaya diri itu adalah kesatuan antara pikiran, keyakinan, dan perilaku untuk bisa melakukan sesuatu sesuai standarnya. Standarnya di sini adalah standar kita, standar yang benernya kayak apa, itu contohnya. Oke. Dan pada saat kita berbicara di depan umum itu, akhiri dengan sesuatu yang mereka nggak bakal lupa. Boleh tutup sama pantun, boleh dengan quote, itu disebut istilah punchline. Punchline ini sesuatu yang nonjok. Nah, itu contohnya. Kita ulang-ulang bagian pentingnya itu punchline. Dan akhirnya dengan sesuatu yang berkesan, orang nggak lupa sama kita. Nah, tinggalkan kesan yang nonjok. Nah, kira-kira begitu. Oke, sebetulnya materinya segitu aja sih. Yuk kita diskusi aja lah ya. Saya lihat ini ada tanda tanya yang ngapung di kepala masing-masing nih. Silakan. Yang mau bertanya, dipersilakan. Oh ya, kita batasin sampai menjelang azan ya. Iya, Pak. Sekarang azan masuk zuhur, azan asar itu 15 berapa ya? 20? Iya, betul, Pak. Berarti ada 7 menit nih untuk kita discuss. Silakan. Siapa duluan? Gini, Ya, silakan Tio. kadang kalau lagi mau public speaking kan, di konteks kayak gitu kita udah mau kita bicarain, tapi tiba-tiba A, B, C, D, jadi B, C itu kelantau gitu, sering kayak gitu. Itu A, B, C, D, A-nya iya, B-nya iya, C-nya, D-nya, E-nya terlengkapi atau sampai Z. Ya kayak gitu, saya sering kayak gitu. Oke. Sehingga jadi konteks saya itu ngacau gitu. Oke. Itu kan kata kita ya. Tapi pernah ngetes nggak ke yang dengerin? Coba kawan-kawan, yang kusampaikan tadi apa? Kita tanya gitu. Gini katanya. Rupanya yang dia jawab itu sesuai dengan yang kita mau. Masalah kita selesai atau enggak? Enggak sih. Kalau ceritanya begitu? Enggak sih. Anggap gini ya. Tio itu pengennya audiensnya atau yang dengar itu teman-teman ceritanya nih. Pengen nangkap E misalkan. E ya. E. Tio sudah A. Sudah B. C, D terlewatin. Nah, E-nya tersampaikan, F-nya tersampaikan, selesai. Habis itu Tio tanya, kau ngerti dengan yang kusampaikan tadi? Apa yang kau tangkap? Tahu-tahu temannya merespon E. Kira-kira sampai nggak maksudnya Tio? Enggak. Sampai dong. Enggak dong. Karena kan Tio berharap orang itu nangkap E kan? Enggak. Yang berharap itu yang paling penting itu malah terlantau. Oh, enggak. Sorry. Sebelumnya begini. Kan tadi skenario kita adalah Tio pengen teman-temannya nangkap E. Oke ya? Oh iya. E ya? Dia ada sampai F nih. F6 ya. A-nya disampaikan. B-nya sampai. C, D kelewat atau nggak tersampaikan. Yeah. E sampai, F sampai. Tahu-tahu Tio nanya, teman-teman, kau nangkap nggak yang ku bilang tadi? Aku nangkap, rupanya dia bilang E. Berarti sampai nggak maksudnya? Nyampe kan? Nah, jadi maksudnya begini. Dalam public speaking, tidak semua hal yang mau kita sampaikan itu harus disampaikan. Cukup poin mana yang mau kita orang ingat itu yang kita ulang-ulang. Itu aja sebenarnya. Tio,
Ya, Suka nonton film nggak? nonton film suka. Film apa yang terakhir Tio tonton? Itu kemarin apa ya? Spider-Man Thor. No Way Home. Horror. Enggak. Horror Thailand itu. Ya, Yang judulnya apa? Thor Ragnarok kalau nggak salah itu. Oh iya ya. Ya. Berapa jam filmnya? Itu pula nggak ingat lagi. Oh iya, anggap 2 jam kurang ya. Ya, Dari 2 jam kurang itu mana yang Tio ingat? ending sama apa? Di pertengahan film gitu. Oh, anggaplah cuma 2 ya, ending sama pertengahannya aja. Ya, Kan adegan lainnya banyak kan selain itu. banyak. Tapi yang ingat itu cuma itu doang, Pak. Nah, bisa jadi sutradaranya udah nandain. Ini yang pentingnya, ini klimaksnya, ini endingnya yang mesti penonton itu ceritakan. Itu aja. Jadi tidak semuanya harus kita sampaikan. Tapi kita nandain nih dari materi kita tadi. Misalkan Tio udah punya nih materinya ya. Coba Tio tandain selanjutnya mana yang bagian-bagian Tio ingin audiensnya itu ingat. Nanti itu yang diulang-ulang. Karena prinsipnya begini ya, kenapa apapun makanannya, minumannya? Apa, Pak? Apapun makanannya, minumannya? Botol sosro. Pintar harus iklan ya. Dan itu ternyata ada 7 stasiun televisi di Indonesia mutar iklan yang sama dalam sehari bisa berapa puluh kali berulang-ulang selama 1 minggu. Dan kita ingat. Kenapa? Ya sutradaranya pengen orang ingat itu sih. Nah, manusia itu seperti itu. Ini prinsip hipnosis. Prinsip hipnosis adalah sugesti itu disampaikan berulang-ulang. Dan penelitiannya bilang, satu konten atau satu bagian itu bakal nempel di kepala orang kalau diulangi sampai 5 kali. Itu prinsipnya. Jadi kalau Tio nanti punya A, B, C, D, E, coba tandain dari A, B, C, D ini mana yang paling penting. A, B-nya saja, C dan D, atau 3 ya, C, D, E, itulah yang nanti Tio ulang-ulang. Jadi walaupun bagian lain lupa, tapi yang poin intinya orang sudah tangkap. Dan itu yang diulang-ulang. Itu kuncinya. Baca buku, apakah semua isi buku kita ingat? Enggak juga sih, Enggak Pak. kan? Nah, prinsipnya sama. Kita hanya mengingat yang ingin kita ingat. Dan orang hanya akan menangkap apa yang ingin dia tangkap. Mungkin itu yang menarik bagi dia, mungkin itu yang berkesan sama dia, mungkin itu yang jadi jawaban masalahnya dia. Itu aja kok. Nah, tugas kita sebagai public speaker adalah menyampaikan apa nih dari materi saya yang orang pasti ingat. Dosen di kelas juga kayak gitu kok, makanya sering ditanya, oke, semuanya sebelum kelasnya berakhir, siapa yang mau simpulkan materi kita hari ini? Saya minta 3 orang, kata dosennya. Rupanya 3 orang kasih kesimpulan yang sama. Dan dosen menginginkan memang itu yang ingin mahasiswanya tangkap. Artinya dosen ini mengatakan, aku udah sukses ngajar hari ini. Karena memang itu yang kuinginkan. Nah, begitu kira-kira. Oke, jadi kandidat untuk dapatin giveaway sampai detik ini adalah Tio. Siapa yang akan bersaing sama Tio? Silakan. Masih ada nih kesempatan buat 2 orang lagi. Ya kan Yoga ya? Iya, Pak. 2 orang lagi, silakan. Janah atau Juli? Atau Aprizal? Atau Juli? Ayo, siapa lagi nih yang mau bertanya? Janah, Juli atau Aprizal? Kalau Tio lagi boleh aja sih, nanti hadiahnya udah jelas Tio tuh yang dapat. Silakan. Aprizal ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nggak ada. Terima kasih. Oh iya, alhamdulillah udah
Udah aman, sudah aman. Ya. Jul. Jul, Pak. Ya, apa Jul? Apa ya? Oh ya, ngomong-ngomong ini semua semester berapa ya? Siapa, Pak? Semuanya rata-rata semester berapa ya? Kuliahnya? Saya semester 5, Pak. Semester 5. Jurusan apa? Jurusan Sistem Informasi. Oh, SIM ya, Sistem Informasi. Oke. Jul, jangan ditiup mic-nya, Jul. Pak. Oh, enggak, rupanya snoring ya. Silakan, Jul, ada yang mau ditanyakan nggak, Jul? Ini mungkin entah masuk dalam konteks atau enggak, Pak ya? Free aja. Ya, misalnya nih kayak kita udah close kontak lah misalnya sama audiensnya gitu. Dan mereka sibuk. Terus gimana caranya kita bisa menarik perhatian audiens lagi agar fokus ke kita lagi gitu. Oh, oke. Kalau tukul gimana caranya biasanya, Jul? Ada Apa kalimat dari tukul biasanya? kembali ke laptop. Iya. Jadi caranya pertama adalah untuk mengatasi masalah yang Juli bilang tadi, sebelum kita mulai banyak bicara nih, di awal itu paling penting kasih sebuah yel-yel kah, sebuah himbauan kah. Jadi teman-teman, nanti seandainya saya angkat tangan saya, kita ngomong sama-sama ya, kembali ke lab. Setiap saya angkat tangan saya, kembali ke laptop. Itu cara pertama, Jul. Terus cara kedua, kita boleh kok nanya balik ke audiens. Oh iya, ngomong-ngomong, sampai di mana kita tadi? Boleh? Jangan berharap ada pembicara yang manusia sempurna ya. Nggak ada. Pembicara juga lupa kok. Tapi jangan banyakkan lupanya. Nanti nggak bagus. Wajar, misalkan gini, dalam sebuah sesi training ada satu orang yang nanya tuh di tengah materi. Oh iya Pak, saya mau nanya Pak, bla 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 bla. Diskusinya cukup lama ya. Dan akhirnya ketika dia mau lanjutkan materinya, dia lupa. Oh iya, sampai di mana ya kita tadi? Sampai di sini Pak. Oh baik, terima kasih. Boleh kok nanya begitu. Jadi dua cara. Pertama, kasih tanda kembali ke laptop. Atau yang kedua, tanyakan aja sampai di mana kita tadi. Cara ketiga, sebelum kita betul-betul kehilangan fokus, kita buat catatan. Oke, baik teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, saya mau catat dulu sampai batas di mana kita. Oke, yuk kita diskusi sebentar. Selesai diskusinya, kita buka catatan. Boleh. Itu triknya. Jadi ada 3 cara. Oke, makasih Julia. Ini nggak kehilangan konteks kok. Memang masih dalam konteks itu. Oke, ada lagi nggak Jul? Ada lagi Jul? Belum sih Pak. Oke, baik. Saya kira yang lain pun ada ngalamin juga nih, seperti yang Juli rasakan. Oke. Siapa lagi? Assalamualaikum, izin bertanya Pak. Iya, Ria. Waalaikumsalam. Maaf Pak, tidak bisa buka kamera. Ya, nggak apa-apa. Yang penting suaranya jelas. Saya mau bertanya, bagaimana cara mengatasi ketika public speaking suka lupa-lupa Pak? Oke. Di tengah-tengah pembicaraan dan demam panggung lah kayak gitu Pak. Oke. Suka lupa-lupanya maksudnya gimana nih? Bingung mau yang disampaikan, kehilangan kata-kata atau apa? Kehilangan kata-kata Pak. Oh ya, mendadak gembleng ya. Ini tips yang pertama, jangan pernah ngapal materi. Dijamin nggak hafal. Jangan pernah ngapal materi. Dijamin nggak hafal tuh. Terus yang kedua, dari sepanjang materi kita, coba baca, ya, kalau saya sih nyaranin bacalah, baca keseluruhan ya, 3-5 kali lah. Sudah 3-5 kali, coba tandain.
dari semuanya itu 3 sampai 5 atau 3 lah. 3 poin apa yang paling penting di mana audiens kita harus ingat itu. Itu tipsnya. Jadi fokus kita nggak ke semua yang banyak ya, hanya ke 3 tadi aja. Dan itu kita jadikan poin-poin-poin. Itu triknya. Cara ngatasinya. Terus gimana lagi cara ngatasinya lagi? Kita belajar memainkan ini. Nah, yuk lihat sama-sama ya. Ini namanya connecting the dots. Nih. Nah, sekarang saya kasih kata-kata. Nih contohnya ya, kucing, makan, pesawat, presiden, terus dosen, terus kampus, terus minyak goreng, terus gempa bumi, terus jeruk. Oke. Nah, ya nggak apa-apa Fadila. Nah, yuk coba lihat semuanya. Ini berhubungan nggak? Yang saya tuliskan ini. Kucing, makan, presiden, dosen, pesawat, minyak goreng, kampus, jeruk, gempa bumi. Enggak. Berhubungan nggak? Tidak, Pak. Oke. Tadi Ria ya. Ria, ini latihannya nih Ria. Gimana caranya nggak kehilangan kata-kata? Coba Ria, ada berapa kata-kata di sini deh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, coba Ria pilih bebas aja 4 kata dari sini. Buat satu pernyataan kalimat mengandung 4 kata yang Ria pilih. 1, 2, 3. Silakan Ria. Yang lain, boleh pikiran juga, nanti siapa tahu saya tanyakan. Udah Ria? Silakan. Udah belum? Pilih dari 8 kata ini, ambil 4, jadikan satu pernyataan kalimat. Sambil Ria, Juli, silakan Jul. Contoh kata-katanya, Pak ya? Ya, satu pernyataan kalimatnya. Kucing presiden Mhm. memakan jeruk. Tuh. Oke kan? Tio, silakan Tio. Makasih ya Jul ya. Coba Tio. Saya belum nangkep sih. Coba gabung-gabungin aja. Dosen makan minyak goreng di atas pesawat. Ya kan? Presiden dan kucing naik pesawat menuju kampus, lalu metik jeruk. Itu 5 tuh. Oke, mana Ria tadi ya? Udah dapat Tio? Belum, Pak. Ya, silakan Ria. Dosen bertemu presiden di Ya. kampus Oke. menggunakan pesawat. Iya. Nah, jadi maksudnya apa ya? Makasih ya yang udah bantu jawaban tadi. Jadi maksudnya begini. Otak kita itu dirancang, ini sudah dari sunatullahnya begitu. Cara berpikir kita itu bukan lurus begitu tuh. Tapi otak kita itu bahasa istilahnya metode berpikirnya adalah radial, memencar. Ini bisa dihubungkan ke sini, ini bisa ke sini, ini bisa ke sini, ini bisa ke sini, ini bisa ke situ. Jadi maksudnya adalah pada saat kita berbicara dalam konteks public speaking kita itu pakai prinsip yang namanya TSB. Apa namanya? TSB. TSB itu singkatan. T pertama adalah tatap. Jadi tatap aja audiens kita. S itu senyum.
Senyum itu membantu mengurangi ketegangan. B-nya adalah bicara. Nah, bagian B bicara itu yang tadi kita latih pakai kata-kata yang nggak ada hubungan. Jadi sampai kita ingat mau ngomong apa, udah ngomong aja yang lain. Ngomong aja yang lain. Yang penting jangan berhenti bicara. Sekalinya kita berhenti bicara dan lupa, saya yakin untuk selanjutnya akan sulit. Pernah nggak ada seorang pembicara begini? Baik, oh ya sebentar, sambil saya mau ingat yang mau saya sampaikan, kita ngobrol yang lain dulu yuk, katanya. Lalu dia ngobrol yang lain tuh. Oke, oh ya, oke, saya sudah ingat yang tadi. Jadi kita bahas yang tadi ya, yang saya sempat lupa. Pernah nggak ketemu orang kayak gitu? Kalau pernah ketemu, itu cara dia menjalankan mekanisme berpikirnya. Menarik kembali apa yang udah sampaikan dengan cara mengalihkan yang lain. Intinya bicara. Nah, itu triknya. Jadi teman-teman nanti berlatih aja ngomong, menyatukan kata-kata yang nggak ada hubungan. Tadi itu dilatih terus, sehingga nanti akan gampang menyampaikan apa yang mau kita sampaikan sebenarnya. Oh ya, untuk melatih kita berbicara ini nggak melulu harus nunggu sampai ada kesempatan presentasi, tidak. Saya sangat menyarankan untuk berlatih berbicara itu aktiflah di organisasi, itu pertama. Aktif di organisasi. Kenapa? Di organisasi kita pasti ada rapat, pasti ada pertemuan dengan teman-teman satu bidang, rapat organisasi lah intinya. Pasti kita akan ngomong. Itu cara kita melatih berbicara, cara melatih memperluas wawasan, pola pikir, menyambung-nyambungkan logika. Itu di organisasi, kita akan dibuat berbicara. Kedua, biasakan diskusi, saling sharing. Saling sharing. Apakah berdua sama teman, apakah bertiga, di dalam kelas, di luar kelas, pastikan kita bicara. Itu kunci untuk melatih hal-hal yang mau kita sambung-sambungin tadi. Nggak masalah kok kita dibilang burung betet, atau burung parkir katanya, yang ngoceh terus, no problem. Terus, ada kesempatan berbicara, ambil aja. Ambil aja. Meskipun itu kita cuma nimpali, cuma bertanya, nggak masalah. Intinya ada kesempatan berbicara, ambil aja. Jadi MC, no problem. Saya punya satu orang yang awalnya itu jadi asisten saya, sekarang bisa jadi motivator sendiri, bisa bikin kelas sendiri. Nah, awal-awal dia ikut saya itu, saya cuma minta dia cuma lakukan satu hal. Hanya membuka training. Hanya membuka training. Itu aja saya minta. Bertahun-tahun tuh, sekitar 2 tahun lebih tugasnya hanya membuka training, mengkondisikan peserta. Itu aja. Protes nggak dia? Nggak. Tapi begitu saya minta, habis ini saya tidak hanya minta kamu seperti biasa, tapi kamu coba sharing bagian ini. Bisa? Bisa bang, katanya. Dan saya kaget, ternyata dia bisa. Begitu ya? Saya diam-diam itu nggak bilang ke dia, saya punya misi khusus. Misi khususnya adalah dia berlatih dapat kesempatan bicara. Nah, kenapa kita public speaking nggak bagus? Kita kesempatan bicaranya kurang. Kurang di sini banyak sih alasannya. Bisa jadi pola pendidikan kita di rumah juga tuh sangat berpengaruh. Misalkan ya waktu kecil mau ngomong apa, orang tuanya bilang, anak kecil diamlah. Itu udah bahaya loh sebenarnya. Terus di sekolah diketawain, nah itu berbahaya banget. Nah, beda dengan orang luar negeri. Orang luar negeri itu biasanya ngomong belak-belakan. Karena sudah dibiasakan begitu. Jadi ketika diminta berbicara, ya dia salah benar bodoh amat, yang penting dia ngomong gitu. Nah, banyak faktornya ya. Jadi ini mumpung mahasiswa. Dan saran saya mumpung masih semester 5, mungkin 2 tahun lagi selesai ya. Berlatihlah berbicara. Karena public speaking kita itu jadi pembuka jalan kita untuk masuk dunia kerja atau berkarir jadi yang lain. Tidak hanya bekerja sama orang ya, mau jadi pengusaha, jadi public speaker. Mau yang ada minat nanti ingin bekerja sama orang, kalau public speaking-nya jelek, itu akan susah. Kenapa?
dalam tahapan penerimaan kerja ada tahapan wawancara. Wawancara tidak hanya tanya jawab. Wawancara juga di sana kita presentasi diri sendiri. Nah, kalau public speaking kita jelek, wah susah. Saya sering wawancara orang, karena kerjaan saya itu juga kan. Satu pertanyaan saya untuk yang saya wawancara adalah dalam 3 menit ceritakan diri kamu, itu saya bilang. Berarti kan public speaking. Terus dalam tanya jawab itu mengatur, saya pengen tahu struktur berpikirnya gimana. Bisa nggak dia menyambungkan satu logika dengan logika yang lain. Jadi logis jawaban dia, atau masuk akal. Nah, ini sangat penting bagi yang mau bekerja. Banyak yang mau bekerja itu dia kirim CV-nya, wah IPK-nya bagus-bagus loh, di atas 3 semua, 3,4, 3,5, 3,6. Tapi itu nggak berarti apa-apa kalau public speaking-nya jelek. Berbicaralah. Karena berbicara itu penting. Oke, saya kembalikan kepada Yoga ya, karena waktu kita juga sudah 3:45. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Aplaus. Keren. Silakan Yoga. Oke, terima kasih kepada pembicara kita Pak Wira Ramli yang sudah menyampaikan materinya yang luar biasa pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam berbicara di depan umum. Nah, buat teman-teman semuanya, terima kasih sudah join pada siang hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak ada foto bareng kita nih, Yoga? Iya Pak, foto bareng dulu. Teman-teman boleh buka kameranya dulu. Kita mau foto bareng dulu ya. Yang masih off cam boleh di on cam-kan dulu sebentar. Oke. Semuanya tengok kamera ya. 1, 2, 3. Lagi. Ya bebas boleh ya. Salam 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat menikmati akhir pekan ya. Dan sampai jumpa lagi di webinar kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.